Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safsa Putri dari kelas 11 jadi kedua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, yang pertama kita akan mencoba meremote device Cisco. Nah, pada perangkat Cisco itu terdapat port serial konsol. Nah, port ini itu digunakan untuk menerima device menggunakan kabel serial konsol seperti ini. Nah, di sini saya akan membuat topologi awalnya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan switch. Lalu kita akan tambahkan PC-nya. Lalu kita hubungkan dengan kabel serial konsol. Ini kita pilih yang konsol, ini pilih yang RS232. Nah, sebenarnya konfigurasi switch itu bisa saja langsung menggunakan CLI seperti ini, tapi kali ini kita akan meremote switch menggunakan PC. Jadi kita itu tidak langsung konfigurasi dari switch-nya. Kita klik pada PC-nya, kita masuk ke desktop, lalu kita pilih terminal. Ini kita klik OK. Nah, di sini sudah ada tulisan switch. Berarti kita sudah berhasil masuk ke CLI switch-nya. Kita close saja. Lalu kita bisa masuk ke switch, pilih CLI. Nah, di sini sudah ada tulisan switch dan tanda lebih dari. Nah, ini itu yang dinamakan mode user. Nah, artinya itu kita berada di mode user. Di mode ini itu akses kita itu masih terbatas. Nah, lalu agar akses tidak terbatas, kita bisa masuk ke privilege mode dengan perintah enable atau bisa disingkat dengan N. Nah, maka di sini itu ada tanda pagar seperti ini ya, teman-teman. Nah, di mode ini itu kita akan menggunakan berbagai macam perintah untuk melihat daftar perintahnya. Kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, bisa dilihat di sini sudah ada tulisan more dan kita bisa tekan spasi. Nah, mode enable itu bisa diibaratkan seperti root pada sistem Linux, Debian. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi kita, itu harus masuk ke global configuration. Dan mode ini, nah di sini kita bisa ketikkan con atau configure. Nah, maka di sini itu akan muncul seperti ini. Nah, di bagian ini kita itu bisa melakukan berbagai konfigurasi Cisco-nya. Nah, untuk keluarnya kita bisa menggunakan exit. Nah, kalian bisa lihat, nah di sini itu sudah keluar. Nah, kita coba exit lagi. Nah, di sini sudah kebalikan. Lalu yang selanjutnya yaitu service password encryption. Nah, biasanya saat masuk ke enable kita itu tidak dimintai password. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat password saat masuk ke enable mode. Nah, kita masuk ke enable dulu. Lalu kita masuk ke conf. Nah, lalu selanjutnya kita bisa tambahkan password dengan perintah enable password 12345. Lalu kita bisa enter. Nah, lalu kalau sudah ini kita bisa coba exit. Kita coba enable lagi. Nah, maka di sini akan memasukkan passwordnya. Nah, di sini passwordnya itu tidak terlihat. Lalu kita bisa coba mengecek passwordnya dengan perintah showrun. Nah, di sini ada tulisan yaitu 12345. Nah, tapi ini tuh passwordnya terlihat jelas sehingga ini tidak aman. Nah, jika ada orang di sebelah kita, mereka itu bisa melihat password tersebut. Nah, sekarang kita akan coba cari yang lebih aman yaitu enable script. Nah, ini kita coba ke conf lagi. Lalu ini kita akan ketikkan enable script 12345. Nah, lalu kita akan coba keluar. Coba ini kita coba lagi. N. Lalu passwordnya kita akan coba cek lagi menggunakan showrun. Nah, bisa dilihat di sini pada enable script itu berubah menjadi kode. Sedangkan yang enable password itu masih password yang sama, terlihat jelas. Nah, lalu bagaimana cara enable passwordnya juga berubah menjadi kode seperti ini? Nah, ini kita bisa ketikkan service password strip encryption. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kita coba exit. Kita coba lagi. Nah, ini kita ketikkan perintah showrun lagi. Nah, ini maka di sini pada enable password itu sudah berubah menjadi kode. Tetapi perlu diketahui bahwa server password encryption itu masih bisa ini juga bisa dibuka lewat browser dengan kata kunci Cisco password. Jadi enable script itu tetap paling aman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP di router. Nah, tetapi di sini saya akan hapus terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan switch. Lalu kita juga tambahkan router. Lalu kita juga tambahkan 3 PC. Lalu kita hubungan menggunakan kabel otomatis. Nah, jadi yang ini itu blok subnetnya sama, sedangkan yang ini berbeda karena networknya itu berbeda, tidak bisa saling ping atau saling berkomunikasi. Nah, sehingga kita itu perlu menambahkan router. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan NOT untuk IP addressnya. Nah, di sini saya sudah menambahkan NOT untuk IP-nya. Nah, di sini router itu memiliki 2 jalur, yaitu jalur ke arah FA. Nah, di sini ada IP 10.10.10.0/24, 20.20.20.0/24. Nah, di sini 20 itu mewakili 20.1. Nah, 10.0 itu mewakili 10.1. Nah, antara kelompok 1 dan kelompok yang ini itu memiliki network yang berbeda. Jadi dia itu membutuhkan router. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke routernya. Ini kalau kita ke CLI. Nah, di sini untuk masuk ke CLI routernya kalian bisa ketikkan N. Lalu kita masuk ke conf. Nah, lalu kita bisa ketikkan interface va 0/0. Nah, di sini pada arah ke sini itu bisa ketikkan IP address 10.10.10.1 yang mewakili ini. Dan di sini kita bisa menggunakan 24
Maka di sini itu menggunakan subnet max-nya /24 yaitu 255.255.255.0. Nah, di sini kabelnya itu masih berwarna merah atau berubah menjadi warna hijau. Ini kita bisa kasih perintah no shutdown. Nah, di sini kita bisa silat menjadi no SL. Nah, di sini kita tunggu ini menjadi orange. Nah, di sini sudah hijau ya teman-teman. Selanjutnya kita akan melakukan yang FA. Ini kita exit dulu. Nah, ini kita ketikkan interface FA0/1. Nah, ini kita bisa ketikkan IP ADDR 20.20.20.1. Nah, ini mewakili ini ya teman-teman. Nah, itu subnetnya yaitu 255.255.255.0. Kalau sudah ini kita enter, lalu ini kita ketikkan no SL. Nah, di sini kabelnya sudah berwarna hijau. Nah, buat kita sudah mengkonfigurasikannya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada PC-PC-nya. Nah, ini kita masuk ke PC satunya. Lalu ini kita ke desktop. Lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini itu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Lalu untuk subnet mask-nya itu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Kenapa ini? Karena dia berada di kelompok 1. Nah, lalu kita bisa ke PC 2-nya. Ini kita ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, untuk IP-nya yaitu 10.10.10.3. Lalu subnetnya sama seperti tadi. Lalu untuk default gateway-nya yaitu juga sama 10.10.10.1. Dan selanjutnya kita pada PC 3. Nah, ini kita ke desktop lalu ke IP configuration. Nah, di sini IP-nya yaitu 20.20.20.2. Untuk subnetnya sama seperti tadi. Lalu untuk gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, dev-nya itu agar kita itu bisa saling berkomunikasi ke network lain melalui router. Kita coba pengujian koneksinya. Di sini kita bisa kasih surat. Nah, di sini itu berhasil karena mereka masih dalam satu subnet. Nah, kita akan coba yang berbeda subnet. Di sini pada PC 2 kita masuk ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping ke IP-nya. Dan ini kita ketikkan ping 20.20.20.2. Ya, maka hasilnya akan TTL ya teman-teman. Nah, di sini artinya sudah berhasil. Lalu kita akan coba yang menggunakan surat. Nah, di sini juga sudah berhasil. Dan selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai perbedaan exit dan N. Kita masuk ke router lalu ke CLI. Nah, di sini kita coba masuk ke N. Lalu kita ketikkan conf. Ini kita ketikkan interface FA0/0. Nah, di sini kita akan memakai exit. Ini kita X. Jadi itu akan keluar satu level. Jadi masih berada pada konflik. Sedangkan N itu akan seperti ini. Nah, ini kita masuk ke interface dulu. Ini kita coba N. Nah, maka di sini itu akan langsung ke private mode. Nah, sekian video pembahasan bab ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.